Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Farna Pariani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Kalimantan Selatan. Guru hebat sekalian, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan pendidikan yang dikenal juga sebagai Bapak Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada beberapa dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, antara lain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuntun kodrat peserta didik, budi pekerti, bermain, serta trilogi pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam maknanya, dalam pembelajaran, peserta didik dengan mudah memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, peserta didik tidak lagi menjadi objek suatu pembelajaran, melainkan menjadi subjek dari proses pembelajaran itu sendiri. Melalui proses pembelajarannya, mereka juga perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan dan tentu saja dapat mengembangkan potensi, minat, serta bakat sesuai dengan kemampuan mereka. Pendidik menuntun kodrat peserta didik. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik itu merupakan penuntun, di mana pendidik bertujuan menuntun peserta didik menuju kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana mereka tinggal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak sejak mereka lahir, yang tentunya tidak boleh dilupakan oleh para pendidik. Karena berbeda anak, berbeda pula cara memperlakukannya. Sebagai contoh, ada 3 ekor binatang. Yang pertama ikan, yang kedua macan, yang ketiga adalah burung. Seperti yang sudah kita tahu, ketiga hewan tersebut memiliki habitat atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Ikan hidupnya di air, macan hidupnya di darat, sedangkan burung hidupnya di udara. Kita tidak bisa menyuruh ikan untuk terbang, begitu pula kita tidak bisa menyuruh burung untuk berenang ke dasar laut. Begitu pula macan tidak bisa kita suruh untuk berenang maupun untuk terbang. Nah, dari analogi ini tidak berbeda pula kepada anak-anak didik kita, yang mana setiap individu memiliki kodrat yang berbeda sejak mereka lahir. Sedangkan kodrat zaman yang diartikan tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dan tentunya tidak meninggalkan norma-norma yang ada pada masyarakat. Dengan keterbukaan ini, peserta didik mampu memantaskan diri terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat bersaing dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam dunia secara global. Budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi Trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Maknanya, sebagai pendidik juga harus dapat menuntun peserta didik untuk memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh dan berbudi pekerti yang luhur, seperti yang dicita-citakan dalam profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu trilogi pendidikan. Semboyan pendidikan yang sangat terkenal adalah Ing Narso Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa. Tut Uri Handayani. Ing Narso Tulodo yang artinya pendidik harus mampu menjadi suri tauladan bagi para peserta didik. Ing Madya Mangunkarso yang artinya sebagai seorang pendidik berada di tengah-tengah harus mampu membangkitkan dan menggugah semangat belajar. Sedangkan Tut Uri Handayani, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di kelas saya yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir dan berkreasi, yang artinya menuntun peserta didik sesuai bakat
minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang bervariasi menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, penguatan karakter, salah satunya dengan pembiasaan di kelas berdoa sebelum memulai pelajaran. Pendidik tidak hanya menuntut anak untuk mencapai potensi yang dimiliki, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan nilai karakter yang baik terhadap peserta didik. Pembiasaan karakter ini diharapkan dapat menuntun peserta didik untuk memperoleh keteladanan. Keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan suasana belajar yang dapat memusatkan perhatian peserta didik saat belajar. Pembelajaran yang menyenangkan juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai metode yang diterapkan sehingga saat pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak cepat merasa bosan. Yang kelima, memberikan teladan yang baik bagi peserta didik serta dapat menjadi motivator juga pendukung bagi peserta didik. Sebagai contoh, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pendidik bersama-sama peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran. Hal ini dapat memberikan teladan dalam hal religius. Kemudian, pada saat diskusi kelompok, pendidik juga dapat menjadi fasilitator dalam membimbing siswa untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber media. Dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu tidak terlepas dari tantangan yang akan kita dapat. Salah satu tantangannya yaitu pola pikir orang tua serta masyarakat sekitar masih berorientasi terhadap nilai. Sebagian besar dari mereka masih mengindikasikan keberhasilan dari suatu pembelajaran adalah memperoleh nilai yang baik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menganggap peserta didik memiliki kemampuan, minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi, juga membuka pikiran terhadap perubahan zaman yang ada. Nah, berikut adalah solusi untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kita dapat melakukan pendekatan terhadap wali murid maupun masyarakat dan menyampaikan bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Cerdas di sini bukan hanya dinilai dari nilai akademis, tetapi cerdas di sini apabila anak mampu membawa diri mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mampu mempertahankan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang ada di dalam masyarakat. Ini merupakan anak yang cerdas, terampil, kreatif, dan mampu mengembangkan bakat hingga berguna bagi orang lain serta masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, solusi yang bisa saya sampaikan, sebagai seorang pendidik senantiasa harus memiliki kemauan untuk berubah dan belajar, karena sejatinya belajar itu adalah sepanjang hayat. Meningkatkan kemampuan ini salah satunya bisa dengan mengikuti seminar, workshop, maupun diklat. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.